Kalau saya boleh jujur kepada panjenengan, pemerintah itu kita gagah, tapi sebenarnya nggak bisa, bukan sesuatu yang bisa diharapkan sedemikian tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah itu. Rasanya ya bisa iya, bisa tidak. Karena kondisi senyatanya masyarakat berharap begitu banyak, semua persoalan di masyarakat itu teratasi, tetapi kemampuan pemerintah sangat terbatas. Kita ambil contoh saja, Pak Presiden ingin berbaik hati memberi makan pada anak-anak dengan MPG saja, harus ada efisiensi sini, efisiensi sana untuk dialokasikan ke situ. Artinya kita ini seperti, kalau saya bilang ngek-ngekan gitu. Kalau panjenengan apa bilangnya apa? Jadi balon itu ketika satu di ngek, itu yang menggelembung sini, ini dipijat ngek. Sebenarnya udaranya segitu-gitu aja. Ketika prioritas kita tekan di sini, sumber dayanya mengalir ke satu tempat, ya di situ ada sumber daya, tapi di sini kosong. Akhirnya tidak ketemu. Keterbatasan itu yang membuat pemerintah itu harus berbuat sesuatu untuk bisa menyelesaikan masalah. Antara lain dengan melibatkan sebanyak mungkin stakeholder untuk bisa bersama-sama melakukan sesuatu, berbuat sesuatu untuk bisa membangun masyarakat. Nah, evidence yang berikutnya, bukti yang berikutnya ketidakmampuan pemerintah itu ya dibuktikan dengan tadi satu, keterbatasan anggaran, yang kedua juga apa yang kita miliki ini sebenarnya kalau dibandingkan dengan potensi, tidak semua potensi itu bisa kita optimalkan dengan tangan pemerintah. Kemampuan pemerintah itu sangat terbatas, maka dibutuhkan tadi kolaborasi, sinergitas tadi. Nah, gambarannya Kabupaten Karanganyar kita itu punya 2,3 triliun yang kita alokasikan untuk membangun Karanganyar, membiayai semua kegiatan pemerintah. Ternyata setelah saya pernah menjadi yang mengelola duit sebanyak itu, tiba-tiba duit 2 triliun 3 miliar itu sangat tidak memadai untuk menyelesaikan semua persoalan yang ada. Buktinya, saya sudah berupaya untuk mengalokasikan seoptimal mungkin, nyatanya jalan-jalan kita masih belum bagus. Kemudian UMKM yang panjenengan minta difasilitasi macam-macam, belum semuanya terfasilitasi. Pengen melu pameran ini juga kita nggak bisa mengajak semuanya. Dan 2,3 triliun itu setelah kita bagi habis untuk menarik lapangan kerja itu sama sekali tidak optimal, kecil sekali persentasenya. Sekarang kita bisa merekrut tenaga kerja hanya 500 orang. Bayangkan dibandingkan dengan produksi tenaga kerja ini yang baik yang terdidik maupun tidak terdidik itu berjumlah kalau kita sudah puluhan ribu. Sarjana sekarang makin lama makin banyak. Perguruan tinggi makin besar, makin banyak, makin besar kapasitasnya. Bayangkan UNS itu sekarang hampir setiap bulan wisuda itu. Sering sekali wisuda, makin banyak. Itu yang UNS, belum perguruan tinggi yang lain. Kalau kita 500 orang yang direkrut pemerintah, sisanya kemana? Nah, ini PR-nya. Maka kita butuh satu iklim yang bisa membuat investasi itu bertumbuh di daerah. Supaya pertumbuhan itu bisa punya makna yang lebih panjang, maka harus ada dasar hukum yang memberikan fondasi yang kuat agar investasi yang dibangun itu akan bisa
memberikan kemanfaatan yang lebih luas, sekaligus investor itu merasa yakin menginvestasikan dananya untuk dikembangkan di Karanganyar. Maka kita butuh yang namanya perda tentang penanaman modal ini. Nah, selanjutnya nanti setelah ada investasi ini, peran pemerintah yang terbatas itu bisa dibantu oleh pihak swasta investor. Bayangkan sekarang pemerintah punya 2,3 triliun hanya bisa meraih 500 orang jadi tenaga kerja. Kita bandingkan dengan PT Atin misalnya. PT Atin itu hanya mitranya Sampurna untuk melinting rokok. Saya perkirakan investasi di sana termasuk sewa tanah dan sebagainya itu ya mungkin masih di bawah 10 miliar lah. Ternyata duit 10 miliar yang dikelola oleh swasta itu bisa mendatangkan dan menggaji tenaga kita lebih dari 1.500 yang direkrut. Kita